saya Herawati dengan NIM SF2206017. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari teknologi formulasi sediaan semi-solid. Yang pertama itu definisi sirup eliksir. Sirup eliksir menurut Farmakope Indonesia halaman 8, eliksir adalah sediaan berupa larutan mempunyai rasa dan bau sedap, mengandung selain obat juga seperti gula dan atau zat pemanis lainnya, zat warna dan zat pengawet, digunakan sebagai obat dalam. Contoh sirup eliksir, yang pertama itu bisolfon, termagon, batugin, bromika, bronkris. Definisi sirup obat. Menurut Farmakope Indonesia edisi 6, sirup obat adalah sediaan cair berupa larutan yang mengandung sukrosa tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66% dan ditambah dengan bahan obat lain. Contoh sirup obat. Contoh sirup obat yang pertama itu sirup pseudoephedrine HCl, yang kedua itu sirup chlorphiramin malear, yang ketiga itu sirup dextromethorphan, yang keempat itu sirup ibuprofen, yang kelima itu sirup guaifenesin. Definisi sirup non-obat. Menurut Alif 2007, sirup non-obat adalah sirup yang tidak mengandung obat tetapi mengandung zat pewangi dan atau zat penyedap lain. Contohnya cherry sirup, cocoa sirup, orange sirup, strawberry sirup, leci sirup. Definisi sirup kering. Menurut Farmakope Indonesia edisi 6, sirup kering adalah sirup yang telah dipekatkan sedemikian rupa sehingga tidak menetes pada suhu 20 derajat Celcius dan dapat dibubarkan kembali dalam air dengan mudah. Contoh sirup kering simplex kering, sirup glukosa kering, sirup maltosa kering, sirup fruktosa kering, sirup aspartam. Keuntungan dan kerugian sirup eliksir. Keuntungan sirup eliksir, yang pertama itu rasa manis yang dapat menutupi rasa obat yang tidak enak. Yang kedua, mudah ditelan terutama untuk anak-anak dan lansia. Dosis dapat diatur dengan mudah, stabilitas obat lebih baik karena adanya alkohol. Kerugian sirup eliksir, mudah rusak oleh bakteri, kandungan alkohol, dan dapat menyebabkan iritasi lambung. Keuntungan dan kerugian sirup obat. Keuntungan sirup obat yaitu mudah ditelan terutama untuk anak-anak dan lansia, dosis dapat diatur dengan mudah, rasa manis dapat menutupi rasa obat yang tidak enak. Kerugian sirup obat, mudah rusak oleh bakteri, kandungan gula yang tinggi dapat menyebabkan obesitas dan diabetes. Faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme kelarutan. Yang pertama suhu, yang kedua sifat pelarut, yang ketiga konsentrasi zat dalam pelarut, yang keempat itu pH pelarut, yang kelima ukuran partikel. Metode pembuatan dan evaluasi sirup eliksir. Metode pembuatan sirup eliksir yaitu sirup eliksir dibuat dengan cara melarutkan bahan obat dalam larutan eliksir. Larutan eliksir adalah larutan yang mengandung alkohol, air, dan bahan tambahan lain yang sesuai. Evaluasi sirup eliksir. Yang pertama itu evaluasi sirup eliksir meliputi evaluasi organoleptis. Yang kedua evaluasi fisika meliputi pengukuran pH, viskositas, dan bobot jenis sediaan. Yang ketiga itu evaluasi kimia meliputi penetapan kadar bahan aktif dalam sediaan. Metode pembuatan dan evaluasi sirup obat. Pembuatan sirup obat yaitu sirup obat dibuat dengan melarutkan bahan obat dalam larutan sirup. Yang kedua, evaluasi sirup obat. Evaluasi sirup obat meliputi evaluasi organoleptis, fisika, dan kimia. Evaluasi organoleptis meliputi pengamatan warna, rasa, dan bau sediaan. Evaluasi fisika meliputi pengukuran pH, viskositas, dan bobot jenis sediaan. Evaluasi kimia meliputi penetapan kadar bahan aktif dalam sediaan. Metode pembuatan dan evaluasi sirup dan obat. Yang pertama, metode pembuatan sirup dan obat. Sirup dan obat dibuat dengan cara melarutkan bahan pewangi atau penyedap dalam larutan sirup. Larutan sirup adalah larutan yang mengandung sukrosa, air, dan bahan tambahan lain yang sesuai. Evaluasi sirup dan obat meliputi evaluasi organoleptis. Evaluasi organoleptis meliputi pengamatan warna, rasa, dan bau sediaan. Metode pembuatan dan evaluasi sirup kering. Sirup kering dibuat dengan cara mengkristalkan sukrosa dari larutannya. Larutan sirup yang dipakatkan biasanya mengandung bahan tambahan lain seperti asam sitrat, natrium sitrat, dan propilen glikol. Evaluasi sirup kering meliputi evaluasi organoleptis dan fisika. Evaluasi organoleptis meliputi pengamatan warna, rasa, dan bau sediaan. Yang kedua itu evaluasi fisika meliputi pengukuran bobot, jenis, dan ukuran partikel. Definisi emulsi. Menurut Ansel, emulsi adalah sediaan cair yang mengandung dua fase cair yang tidak saling bercampur, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi. Fase terdispersi adalah fase yang terdispersi dalam fase pendispersi, sedangkan fase pendispersi adalah fase yang mendispersikan fase terdispersi. Definisi salep. Menurut Formalium Nasional, salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Definisi krim. Menurut Formalium Nasional, krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi kental mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Definisi pasta. Menurut Parrot, pasta adalah sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian topikal. Definisi gel. Menurut Don Martin, gel adalah sistem pendispersi partikel
yang padat yang terdispersi dalam suatu medium cair yang kemudian membentuk struktur 3 dimensi yang kaku atau semi kaku. Keuntungan dan kerugian emulsi. Keuntungan emulsi yang pertama itu dapat digunakan untuk mendispersikan zat aktif yang tidak larut dalam air, dapat menutupi rasa dan bau yang tidak enak, dapat memberi efek terapi yang lebih baik daripada larutan. Kerugian emulsi itu mudah rusak karena tidak stabil, memerlukan pengawet untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Keuntungan dan kerugian suspensi. Keuntungan suspensi yaitu dapat digunakan untuk mendispersikan zat aktif yang tidak larut dalam air, dapat memberikan efek terapi yang tidak baik daripada larutan. Kerugian suspensi mudah mengendap, memerlukan pengaduk untuk menghomogenkan sediaan. Keuntungan dan kerugian salep. Keuntungan salep dapat digunakan untuk aplikasi topikal, dapat memberikan efek terapi yang baik pada kulit. Kerugian salep yaitu sulit dibersihkan, dapat meninggalkan noda pada pakaian. Keuntungan dan kerugian krim. Keuntungan krim yaitu dapat digunakan untuk aplikasi topikal, dapat memberikan terapi yang baik pada 32 dari 65 kulit, mudah dibersihkan. Kerugian krim yaitu mudah rusak karena tidak stabil, memerlukan pengawet untuk pertumbuhan organisme, dapat meninggalkan noda pada pakaian. Keuntungan dan kerugian pasta. Keuntungan pasta dapat digunakan untuk aplikasi topikal, dapat memberikan efek terapi yang baik dan pada kulit, dapat menutupi luka atau lesi. Kekurangan pasta yang pertama itu sulit dibersihkan, yang kedua dapat meninggalkan noda pada pakaian. Keuntungan dan kerugian gel. Keuntungan gel yaitu mudah dioleskan dan dibersihkan, memiliki daya kuat yang baik, dapat digunakan untuk aplikasi topikal dan oral, memiliki sifat fisik yang stabil. Kerugian gel. Beberapa gel dapat menyebabkan iritasi kulit, dapat meninggalkan noda pada pakaian. Beberapa gel dapat menyebabkan efek samping. Definisi emulgator dan surfaktan. Emulgator dan surfaktan adalah zat yang dapat menurunkan tegangan permukaan antara dua zat yang tidak saling bercampur seperti minyak dan air. Jenis-jenis emulgator berdasarkan jenis gugus polarnya. Yang pertama itu emulgator onionik. Yang kedua itu berdasarkan asal bahannya. Emulgator alami, emulgator sintetik. Jenis-jenis surfaktan berdasarkan jenis gugus hidrofiliknya. Surfaktan ionik memiliki gugus hidrofil negatif seperti COO, SO3 dan PO4. Surfaktan ionik umumnya lebih efektif untuk menurunkan tegangan permukaan air. Yang pertama itu surfaktan kationik. Yang kedua surfaktan non-ionik. Berdasarkan jenis gugus hidrofobiknya. Yang pertama itu surfaktan rantai panjang, yang kedua surfaktan rantai pendek. Definisi HLB. HLB adalah suatu parameter yang digunakan untuk menentukan kecenderungan suatu emulgator untuk membentuk emulsi minyak dalam air atau air dalam minyak. HLB dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. HLB sama dengan 2OH kurang L, dengan keterangan H gugus hidrofilik, L gugus hidrofobik. Contoh perhitungan HLB seperti tertera dengan contoh perhitungan HLB. Pengemulsi sorbitan monoseterat atau span 60 gugus hidrofilik sama dengan 2 gugus hidroksil, 2 gugus hidrofobik, 1 gugus ester. HLB 20H sampai dikurang L sama dengan 20 dalam kurung 2 kurang 1 sama dengan 39. HLB emulgator span 60 adalah 39 yang menunjukkan bahwa emulgator cenderung membentuk emulsi air dalam minyak. Definisi deflukasi dan flukasi. Deflukasi adalah peristiwa terurainya agregat partikel koloid menjadi partikel tunggal. Flokulasi adalah peristiwa yang penggabungan agregat partikel koloid menjadi agregat yang lebih besar. Proses pembentukan deflukasi. Proses deflukulasi secara alami dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu adsorpsi ion-ion, perubahan ukuran partikel, perubahan kelarutan. Proses pembentukan flokulasi. Proses deflukulasi dengan penambahan zat deflukulasi dapat terjadi karena zat deflukulan dapat menetralkan muatan pada permukaan partikel koloid sehingga gaya tolak-menolak antar partikel berkurang. Zat deflukulan yang sering digunakan adalah garam-garam logam, alkali dan alkali tanah seperti natrium klorida, kalium sulfat dan kalium klorida. Proses pembentukan flokulasi. Proses flokulasi secara alami dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu bentuk partikel, muatan partikel, kesetimbangan elektrostatik.
Proses pembentukan flokulasi. Proses flokasi dengan penampasan zat flokunat dapat terjadi karena zat flokulonat dapat meningkatkan gaya tarik-menarik antar partikel koloid sehingga partikel-partikel koloid tersebut dapat bergabung membentuk gumpalan. Zat flokulan yang sering digunakan adalah polimer seperti polikrylamida dan polivinyl alkohol. Metode pembuatan emulsi. Ada beberapa metode dapat digunakan untuk membuat emulsi, yaitu metode gom kering, metode gom basah, metode dispersi, metode sentrifugasi. Evaluasi emulsi. Evaluasi sediaan emulsi dilakukan untuk mengetahui kualitas sediaan emulsi tersebut. Evaluasi sediaan emulsi meliputi beberapa parameter, yaitu ukuran partikel, homogenitas, viskositas. Metode pembuatan suspensi. Ada beberapa metode pembuatan sediaan suspensi, yaitu metode dispersi adalah metode pembuatan suspensi dengan cara mendispersikan partikel zat aktif ke dalam medium pendispersi. Yang kedua, metode redispersi. Metode predispersi adalah metode pembuatan suspensi dengan cara mendispersikan partikel zat aktif yang telah terdispersi dalam medium pendispersi lain. Metode granulasi. Metode granulasi adalah metode pembuatan suspensi dengan cara membuat granul dari partikel zat aktif dan bahan pembantu granul kemudian didispersikan ke dalam medium pendispersi. Evaluasi suspensi. Sediaan suspensi perlu dievaluasi untuk mengetahui kualitas dan stabilitas sediaan. Evaluasi sediaan suspensi meliputi uji organoleptis, uji pH, uji viskositas, uji waktu pengenceran, uji stabilitas. Metode pembuatan salep. Ada dua metode utama pembuatan sediaan salep, yaitu metode peleburan dan pengadukan. Yang kedua, metode pencampuran dan pengadukan. Evaluasi salep. Evaluasi sediaan salep bertujuan untuk memastikan bahwa sediaan salep memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Evaluasi sediaan salep meliputi uji organoleptis, uji homogenitas, uji daya lekat, uji daya sebar, uji pH, uji stabilitas. Metode pembuatan krim. Krim dapat dibuat dengan dua metode, yaitu metode peleburan dan metode emulsifikasi. Metode pembuatan pasta. Metode pembuatan pasta dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode pemanasan, metode dingin. Evaluasi pasta. Evaluasi sediaan pasta meliputi organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, dan daya sebar. Metode pembuatan gel. Metode pembuatan sediaan gel dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode pencampuran, metode polimerisasi. Evaluasi gel. Evaluasi sediaan gel meliputi organoleptik, pH, viskositas, stabilitas, uji organoleptik, uji pH, uji stabilitas, uji viskositas, uji stabilisasi. Itulah pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.